Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang atas nama kelompoknya Syaiful Anwar, Muhammad Fazan, lalu M. Kholis Jauhari, yang akan memaparkan tentang masalah kias dan aplikasi ekonomi dan keuangan kontemporer. Dan rumusan langsung saja. Rumusan masalah. Apa pengertian kedudukan kias? Apa rukun kias? Apa pembagian kias? Bagaimana operasi kias? Apa contoh penerapan kias dalam ekonomi Islam? Itulah rumusan masalah. Dan tujuannya ialah untuk mengetahui pengertian dan kedudukan kias, untuk mengetahui operasional kias. Dan apa sih makna sendiri dari kias? Kias secara bahasa bisa berarti mengukur suatu yang lain, kemudian menyemangatkan kedudukannya. Dan dalam ulama, pengertian kias mengukur menyamakan pengertian menurut ulama usul fikih ya, menghukumkan, membandingkan dengan suatu yang ditetapkan hukum berdasarkan nasib. Mereka juga membuat definisi lain. Makna dari kias tersendiri ialah suatu ukuran yang dimana dia mengukur suatu perbandingan, akan tetapi dia mempunyai solusi tersendiri untuk dalam pengukuran tersebut. Nah, terus yang nomor B itu yang dimaksud rukun kias ialah berdasarkan definisi kias ialah mempermasalahkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasihnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasihnya karena ilat serupa. Rukun kias adalah 4 masalah. Nah, rukun kias ialah ada 4 permasalahan. Yang pertama, al-asil, sumber hukum, ialah sumber-sumber yang dimana kias itu mempunyai suatu hukum. Yang kedua, al-far'i, suatu yang tidak ketentu suatu yang tidak ada ketentuannya, ialah suatu yang tidak ada ketentuannya, seperti kasus itu belum dapat nasi hukumnya nasuhi dalam Al-Quran, hadis, sebab kias tidak berlaku untuk hukum-hukum yang sudah jelas nasuhnya. Oleh sebab itu tidak ada logis menerapkan hukum kias terhadap kasus hukum yang tidak ada nasuhnya. Nah, terus al-hukum ialah suatu hukum yang dimana kias itu mempunyai suatu hukum. Ketika kita memperjelaskan suatu permasalahan, di sana kias bisa memperkuatkan apa permasalahan tersebut. Nanti kias yang bisa memperkuatkan tersebut. Pembagian kias ya, yaitu ada banyak pembagian. Yang benar kias aulawi, yaitu kias di mana ilat pada far'i lebih kuat daripada hukum asalnya. Far'inya itu lebih kuat daripada bentuk asalnya. Fajri ditemukan ilat pada hukum beramal baik, lebih baik, besar, dan beramal jelek, yaitu lebih berat dari sebab zat yang ada pada asal. Nah, terus kias musawi. Kias musawi ialah jika mereka telah kawin,
Jika melakukan perbuatan keji, maka hukumnya seperdua hukuman wanita yang telah kawin. Ialah kias musawi ini ialah suatu permasalahan yang dimana dilipatkan melalui suatu masalah keluarga. Kias Adnan ialah ilat pada hukum far'i kurang jelas daripada ilat pada hukum asalnya. Gimana gini? Hukum far'inya itu kurang jelas, tidak ada prosedur-prosedur yang jelas untuk menggalih ke far'i asalnya. Nah, terus operasional kias. Operasional kias itu adalah suatu bidang hukum yang diperbolehkan untuk dikiaskan, sedang hukum yang tidak diperbolehkan dikiaskan dapat dibagi menjadi dua bentuk, ialah hukum yang statusnya ma'kul ma'ah, hukum yang bisa dipahami dan dicerna akan akal tenang ya, menuju dan dijadi asal penerapan hukumnya. Itulah hukum ma'ul mar'ah, man'an. Yang kedua, hukum yang khairu mar'uma'ah, hukum yang tidak bisa dipahami atau dicerna akan akal tentang asal atau tujuan yang dijadikan asal penetapan hukumnya. Seperti Allah itu di mana? Itu tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia, akan tetapi Allah itu ada. Setelah kias. Penerapan kias dalam ekonomi Islam ada beberapa faktor. Di antaranya para ulama mengiaskan khilayat nad dengan khiyarah syad karena menjadi kesamaan ilat, yaitu kedudukan memiliki syarat yang memperbolehkan untuk membatalkan jual beli. Nah, terus dari kesimpulan penjelasan tadi yang bermateri kias dan aplikasi dalam ekonomi dan keuangan kontemporer ialah kias adalah sumber hukum keempat dalam Islam. Dan aplikasi tersebut ialah suatu pembentukan yang dimana seakan-akan dia selalu mengiringi kias dalam ekonomi tersebut. Terbatas dari pertentangan dengan yang menjadi kalangan ulama, kehujahan kias, metode pengambilan hukum tidak memberikan ruang jalan yang lebar bahwasanya seluruh persoalan yang kita hadapi bisa dicarikan dasar hukumnya dengan cara ini. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan suatu tanpa kejelasan hukum. Meskipun hal ini menjadi alasan kalangan meskipun dasar penolakan pada firman Allah SWT, tapi secara logika pula tidak mungkin suatu dibiarkan tanpa keputusan hanya karena masalah itu tidak terbahas dalam nasa. Meskipun demikian, metode kias sumber hukum keempat ialah demikian berkembangan dan inovasi ekonomi dan aplikasi keuangan kontemporer dalam ekonomi Islam, tentu akan semakin bertambah modelnya sesuai prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh para ijtihad yang telah memaparkan suatu penjelasan tersebut. Dengan perkembangan zaman, oleh karena menjadi tentang yang harus diwajibkan oleh para sarjana muslim agar tidak menjadi keseribuan bagi secara model kehinggaan dalam satu sisi yang harus menggunakan metode kias untuk menemukan suatu hukum. Proyek mulia ini
misalnya dapat dirumuskan dan ensiklopedi sesuai kontemporer yang menggunakan metode kias menentukan menentukan asalnya dan faruknya persepsi hukum Islam. Nah, untuk masalah materi tersebut ialah kias dan aplikasi dalam ekonomi dan keuangan kontemporer ialah suatu permasalahan yang dimana dia selalu beriringan dan ada positif dan negatifnya masing-masing, akan tetapi dia selalu beriringan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Yalah, cukup demikian dari kelompok 4 yang atas nama kelompoknya Syaiful Anwar, Muhammad Holes, Jauhari, Fauzan. Mohon maaf sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.